Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan untuk viewer terkasihku dimanapun kalian berada, semoga selalu always dan always selalu ya, tidak pernah never untuk menjadi anti skip dan anti download. Dan yang berkenan silahkan di share, tapi linknya ya, link-link kajian dari channel dakwah ini jangan kamu download lalu kamu edit lalu kamu re-upload, jangan begitu ya. Selanjutnya atas doa-doa baik dari kalian semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu, aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya, amin amin ya robbal alamin. Harinya Selasa, jadi no coffee. Ini ngomongnya pelan-pelan, takutnya nanti di tengah jalan haus. Oke, tajuk kita kali ini adalah kenapa cuma laptop? Bagaimana kalau sekalian rumah saja? Dalam kurung ya, memperkosa terjemahan Quran surat 5 ya, surat Al-Maidah ya, ayatnya sorry, batuknya belum, di sini lagi musim batuk. Batuknya belum pada hilang ya. Memperkosa terjemahan ya, dari Quran surat yang kelima ya, surat Al-Maidah khususnya ayat 117. Ceritanya berantai, jadi kamu ikuti saja dulu ya. Sebelumnya aku bacakan dari komen yang masuk kemarin ya, kajian kita tentang seri yang kedua. Kemarin tajuk kita apa? Sebentar, nggak keluar dia. Tajuk yang kemarin, dia tidak berat, dia saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua ya. Komennya aku bacakan. Duh, batuk. Kalau dilanggar, kalau sholat jamaah jadi lomba batuk. Pertama dari Mas Rizal Wahyu ya, dari Rembang, selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Semoga keluarga di Rembang sehat selalu. Kemudian Kang Mas Isdianto ya, alhamdulillah Gus, Sida Manik setia hadir menyimak kajiannya, menambah pengetahuan untuk memperkuat keimanan. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Oke. Berikutnya Syahran Gipari, menyimak pagi hari cuaca yang hangat untuk berjemur. Kata orang Jawa didih ini ya, berjemur dari sinar matahari. Kemudian ke Ambon, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Halim Rais ya, salam Isra. Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Kang Halim Rais. Berikutnya Kiki PSC, Kang Kiki yang ada di Rangkas Bitung, Lebak, Banten ya. Nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. sorry. Berikutnya
Kang Nana Subiana, Assalamualaikum Tangerang ya. Banyak ya saudara kita, peor kita dari Tangerang. Alhamdulillah dapat hadir mengikuti kajian Gus yang bagus. Terima kasih kembali untuk Kang Nana dan salam untuk keluarga di Tangerang. Berikutnya Rasional 1, salam waras ya. Panjang sekali itu, terima kasih. Terima kasih ya untuk Rasional 1 ya. Pendapat saya banyak yang tidak masuk akal dongeng narasi penyaliban Yesus ya. Dia kutip banyak sekali itu ya. Oke, terima kasih untuk Rasional 1. Salam untuk keluarga di rumah dan semoga sehat selalu. Ini terlalu panjang, nanti teman-teman bisa langsung aja ke komennya ya. Dia tambahan begini. Gus Muti pernah buat video edukasi dengan judul Jarak Antara Tiang Salib, di mana Gus menceritakan keanehan obrolan 3 orang yang sudah babak belur tapi masih bisa ngobrol santai. Gimana tuh? Oke, itu nggak salah sudah pernah kita kaji 2 tahunan yang lalu ya. Oke, terima kasih Rasionalis. Berikutnya kita terbang ke Ambon ya. Ke Palu. Soalnya kita Gisbati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru salam Isra dari Palu. Oke, kemudian ke Jember lewat Diman Nada dengan hati yang memerah, berapa ini? 1, 2, 3, 7 hati. Terima kasih, salam untuk keluarga di Jember. Berikutnya Bapak kita, sesepuh kita yang memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya belajar walaupun usianya sudah sepuh, tetap semangat belajar, yaitu Bapak Ikhwan Tamim. Wong Tegal ya. Sing Tangerang hadir Gus, salam Isra ya, oke. Salam Isra juga untuk Bapak dan semoga sehat selalu menikmati hari-hari tuanya ya. Walaupun tua tetap keren, tetap ganteng, tetap bersemangat untuk belajar ya. Salam untuk keluarga di Tangerang, semoga sehat selalu. Kemudian Bang Boy yang ada di Majalengka, Cilacap ya. Kita bergeser lagi ke Cilacap. Hadir nyimak Gus, salam Isra, tetap semangat. Oke, matur nuwun. Dari Cilacap kita sedikit bergeser lagi ke Brebes, itu Kang Nurkolis. Hadir nyimak, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu, salam untuk keluarga di Brebes. Dari Brebes kita terbang lagi ke Bandung. Ada Kang Mehanim. Bandung hadir K4 Gus. Kumaha atuh kok K4? Kahiji atuh. Ini beliaunya sekarang ada di Kota Kembang, Kota Bandung ya. Atur nuhun Kang Mehanim ya. Agak sulit aku mengeja namanya, Mehanim. Atur nuhun sadayana Kang. Oke. Kembali kita ke Kang Hermana Natawijaya, 2 jempol, terima kasih. Kemudian kepada senior kita Kang Irfan Al-Akbar ya. Masih menyimak walaupun telat ya, dari Kerinci Jambi, tidak apa-apa meskipun telat ya. Oke. Berikutnya Kang Didi nyimak Gus dari Brebes ini, ingat Gus Didi ya. Oke, terima kasih. Kemudian Pudi 99 hadir ya Gus. Oke, terima kasih. Ini Kang Agus Hermana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung hadir, salam Isra. Gus, saya ingin penjelasan Quran surat ketiga, surat Ali Imran maksudnya 169 ya. Terjemahannya begini, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki ya. Terima kasih sebelumnya ya. Dia kasih pantun begini. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Wassalam. Ikan cepat, ikan bagus, semakin cepat semakin bagus katanya. Aduh, bisa aja pantunnya. Tadi malam tajuk utama kita lagi mendekonstruksi yang sudah lama di request oleh sahabat kita tentang Al-Baqarah 2102, dan itu belum selesai, sepertinya akan masuk ke seri yang kedua ya. Jadi kita dekonstruksi terjemahan-terjemahan supaya kita mendapatkan pemahaman yang clear, yang jelas, yang tidak bergeser dari apa yang mau disampaikan oleh Al-Quran ya. Karena terjemahan itu bermasalah, bisa saja ya
Tetapi untuk yang original teksnya itu tidak. Dan itu akan menjadi panduan kita untuk menerjemahkan. Jadi tidak apa-apa, terjemahan itu direvisi berkali-kali, tidak apa-apa kalau memang itu belum tepat. Karena terjemahan itu kan produk manusia untuk memahami original teks yang itu produknya Allah. Ya. Jadi nggak tahu aku Kang Agus Herman ya, yang jelas aku perhatikan ya. Aku perhatikan, aku masukkan ke daftar antrian dulu. Jadi ikan sepat, ikan gabusnya mungkin bisa diganti dengan apa ya? Daun salam berlembar-lembar. Kirim salam supaya sabar. Jadi ikan sepat, ikan gabus aku balas dengan daun salam berlembar-lembar. Aku kirim salam semoga sabar. Sabar menanti ya. Tapi alhamdulillah aku tetap perhatikan untuk Kang Agus Hermana ya. Itu loh aku nggak ngada-ngada kan. Tadi malam dekonstruksi terjemahan Quran Al-Baqarah 212 aja belum selesai kan. Dan itu ribet itu ya. Insya Allah nanti malam kita selesaikan. Kirim salam juga Kang Agus Hermana untuk saudara-saudara yang ada di Kota Kembang ya. Oke. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar Agus Hermana. Oh, ini dia ngomentari ini ya. Mantap pertanyaan Bang. Sepengetahuanku orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah para syuhada, yaitu mereka yang mati syahid. Para syuhada itu tentu saja keislaman, keimanan, ketakwaan, keikhlasannya tidak hanya di mulut saja, tapi benar-benar dibuktikan dengan perbuatannya. Mereka bukan kaleng-kaleng, ya, bukan omdom alias omong doang, bukan saja harta, namun jiwa raga diserahkan dalam perjuangan untuk membela agama. Iya ya, jiwa raga dikorbankan, disahadakan untuk bukan disahadakan, disolawatkan. Ya, mendukung dengan jiwa ya, dengan harta ya. Kalau kita bilang jiwa raga dan harta. Sementara kita dengan harta aja agak sulit. Kecuali bagi sebagian di antara kita yang telah tersadarkan ya. Apalagi kalau dengan jiwa raga. Ya, tapi tidak semuanya kok ya, alhamdulillah saudara-saudara kita. Buktinya channel ini dapat tetap tegak berdiri ya dengan kegagahannya kan dari sholawatnya saudara-saudara kita yang bermurah hati ya. Nah, di sini memang dijelaskan orang-orang dulu itu kalau bersolawat untuk dinullah itu ya hartanya, ya jiwanya, ya mal, ya nafas gitu ya. Oke, itu sudah dijelaskan oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar, tapi kalau misalkan masih perlu penjelasan dari aku, insya Allah aku cuman nggak janji ya untuk Kang siapa tadi, Kang Agus Hermana ya. Yang jelas daun salam berlembar-lembar lah ya. Kirim salam untuk sedikit sabar. Oke. Terima kasih juga untuk Kang Irfan yang telah membantu menjelaskan. Berikutnya Al-Qobaena ya. Ini agak panjang dia komentarnya ya. Mengapa mesti sholawat kepada Nabi, Rasul, dan malaikat? Itu karena ada satu kisah pernah Allah berkata kepada malaikat dan Rasulnya, walaupun kalian berdua ya, Jibril alaihissalam dan Rasulullah, bahwa kalian sudah dijamin dengan surga, tapi jangan hingga merasa aman dari azabku. Dari itu Allah menganjurkan umatnya untuk berselawat, karena semua makhluk di langit berselawat kepadanya. Untuk saudaraku Kang Mas Al-Qobaena ini sepertinya power baru ya, senior. Bisa tanya kepada senior tentang salawat, itu sudah kita kaji ya. Jadi sebagai junior silakan tanya kepada senior ya. Supaya kamu tahu ya. Kalau tentang kita bersolawat ya jelas, tapi kamu sudah memahami apa itu salawat belum? Ya. Dan kamu menjelaskannya berdasarkan cerita ya, seperti ini. Karena pada satu kisah, aku bertanya, sebagaimana kisah itu akurat? Karena banyak kisah berkeliaran. Ya, jadi ini teman-teman Kristen juga tahu ya, seperti kisah tentang Yesus yang kemarin kita bahas ya, bahwa
dia akan datang pada kedatangan yang kedua. Kisah itu ada kisah yang berupa pesan yang mau dititik beratkan, maka dia tidak faktual, tidak historikal. Bisa benar-benar historikal. Ya. Aku memberikan penjelasan itu juga di sini. Teman kita yang mengatakan bahwa ada satu kisah pernah Allah berkata pada malaikat untuk bersolawat. Sejauh mana kisah itu benar? Jadi aku memberikan proporsi yang seimbang dalam perspektif Kristen dan perspektif Islam ketika berbicara tentang kisah. Jadi tidak akademis itu tidak boleh berstandar ganda, ya. Supaya ini juga kalau tidak bisa menghilangkan, minimal merendahkan tingkat keresahan teman-teman Kristen yang belum begitu memahami karakter kajian-kajianku. Jadi aku tidak menyerang, aku tidak menyudutkan, tidak. Aku hanya memaparkan seperti ini loh datanya. Dan aku by data kan. Jadi kalau kedatangan yang kedua itu adalah sebuah khayalan, ya, cuman kan kita harus tahu khayalan itu artinya tidak begitu, tapi cerita itu dibangun dengan suatu tujuan tertentu untuk membangkitkan mentalitas yang terpuruk. Jadi tetap saja itu bermanfaat, tapi jangan dipahami kedatangan yang kedua itu faktuality, enggak, ya. Dan ingat, khayalan itu juga kan nanti terbagi dua, ada khayalan yang membangun kehidupan, ada khayalan yang membunuh kehidupan. Tentunya tentang Kanjeng Nabi Isa akan datang di kedatangan yang kedua, itu khayalan yang membangun kehidupan supaya para hawariun, kalau Al-Quran mengatakan begitu, murid-murid Yesus itu atau pengikut Yesus itu tetap teguh menghadapi kehidupan yang memang sulit pada saat itu, gitu. Ya, betul juga untuk teman Al-Qobaena, ya. Kau bilang kisah, Allah berkata kepada malaikat dan rasulnya, ya. Intinya disuruh bersolawat. Pertama yang harus kamu tahu, apa itu solawat. Yang kedua, kalau memang kamu mengajukan kisah ini, sebagaimana kisah itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kebenaran. Apakah itu kisah yang khayalan, yang dongeng, atau kisah yang faktual. Sana, ya. Jadi dari sini teman-teman semua tahu. Aku tidak menggunakan dan memang tidak boleh berstandar ganda, karena kan kita mencari benar, bukan mencari menang. Orang mau dibilang menang juga nggak masalah, dimenang kalah juga nggak masalah. Itu bukan target kita. Kita sudah expand, ya. Karena berpikir kita benar salah, bukan menang kalah. Kalau menang kalah itu anak-anak kemarin sore. Tapi ada apa-apa, aku juga dulu begitu memasuki fase-fase itu, fase-fase menang kalah, menang kalah, menang kalah. Tapi akhirnya dengan perjalanan waktu, dengan kedewasaan yang tumbuh, enggak lah, nggak ada artinya untuk apa sih gitu-gitu, ya. Maka berekspan dia, meningkat dari meninggalkan menang kalah menjadi benar salah, mengambil yang benar, meninggalkan yang salah, begitu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Alkoba, ya. Banyak-banyak tanya kepada seniornya, ya, dan semoga kerasan di channel ini, ya. Oke, salam untuk keluarga. Berikutnya Nanang Turki. Oke, terima kasih Sam Nanang, ya. Nunggu Sam, ya. Kemudian Kang Pepep Hendarwan, Bandung nyimak biar telat, salam Isra. Oke, terima kasih, ya. Untuk keluarga yang ada di Bandung, untuk Kang Pepep Hendarwan, salam Isra juga, ya. Aku kira cukup, ya. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Jadi ceritanya begini. Sepertinya tuh kalau aku membaca roadmap-nya, ada sosok viewer kita, ya, dan dia berdomisili di daerah kotaku, ya. Bisa dia di Malang, bisa dia di Batu. Artinya dalam habitat Malang Batu, gitu, ya. Tidak di luar daerah Malang Batu, gitu. Tapi dia tersembunyi, ya, tersembunyi, karena dia tidak menunjukkan siapa dia dan tidak menunjukkan identitasnya, gitu. Sehingga dia menyampaikan ketidaksetujuannya, gitulah, ya, atau keberatannya itu via temanku.
Nanti temanku yang menyampaikan ke aku. Temanku itu bernama eh, Kang Mas Andre, ya. Dari namanya aja kalian tahu ya, Andre. Tapi alhamdulillah sekarang sudah to be muslim ya, menjadi muslim. Jadi dari namanya aja sampean tahu Andre, type to be muslim ya. Dan keislamannya bagus dan anak-anaknya sekarang dipondokkan semua. Gitu. Oke. Jadi beritanya ini ada sosok pewer ya, dan sepertinya dia kenal banget dengan aku, cuman dia bersembunyi tidak terang-terangan untuk dia mengajukan keberatannya atau ketidaksetujuannya setiap kajian-kajianku. Dia menghubungi Mas Andre ini, baru Mas Andre menyampaikan ke aku gitu. Ya, pahami dulu jalinan ceritanya. Aku katakan begini ya. Sesuatu yang aku punya gagasan, ya aku cari, aku teliti lewat riset tentunya ya, riset akademik, yaitu membaca literasi-literasi yang ada. Selama itu menjadi sebuah kebenaran, maka aku pegang erat dan aku akan mengujinya dengan mengajak orang-orang yang berkompeten untuk berdiskusi tentang hal itu. Gitu ya. Jadi kisah Kanjeng Nabi Isa turun lagi yang aku sanggah itu bukan baru kemarin sore. Jauh sejak lama itu sudah aku diskusikan, tidak hanya di Surabaya tapi tidak hanya di Malang tapi di Surabaya ya. Kan aku sudah pernah cerita, aku diundang di Surabaya dan aku dijanjikan akan diketemukan dengan seseorang alumnus Madinah saat itu untuk mendiskusikan hal ini. Dan aku sangat gembira sekali ya diketemukan dengan alumnus Madinah, karena dalam perhitunganku nanti kita akan bertarung teks demi teks. Nggak bisa kalau kita tidak lari ke teks. Karena agama itu kan kitab suci itu kan teks. Nah, karena dia alumni Madinah, maka dalam perspektifku tentunya dia menguasai bahasa-bahasa Arabian. Namun setelah aku berangkat ke Surabaya itu sama almarhum guru Al-Quranku juga, Gus Panani. Jadi aku menjelaskan kerangka berpikirnya, Gus Panani menjelaskan rangkaian teks-teks originalnya. Ya. Sayangnya video itu terunggah ya ke YouTube. Cuman pada saat itu aku belum punya channel YouTube dan aku cari-cari nggak ketemu. Nanti kalau ketemu tak share juga ke kalian ya. Ada teman yang mengunggah, itu ada dua video terunggah ya. Karena waktu itu peristiwanya sudah lama sih ya. Namun demikian setelah aku ke Surabaya, akhirnya aku nggak tahu bagaimana teman-teman Surabaya. Saudara yang dikatakan alumni Madinah itu nggak datang. Lalu akhirnya diwakili oleh teman kita yang bernama Baladrap, namanya Umar Baladrap kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Tahu ya, Baladrap itu kalau nggak salah marga dalam keluarga Arab ya, nggak tahu aku pastinya. Jadi Umar Baladrap. Akhirnya beliau yang menggantikan. Ya aku sebetulnya sih ya kecewa juga, tapi sudah terlanjur ke sana ya sudahlah. Kalau misalkan itu nggak jauh-jauh di Malang dan Batu, mungkin aku pulang saja. Tapi karena sudah jauh ke sana, katanya dijanjikan dengan yang alumni Madinah kok yang hadir yang Mas Umar Baladrapnya gitu. Pada waktu itu Umar Baladrap belum doktor, bukan dokter ya. Dan sekarang dia sudah tidak aktif lagi di medsos, mungkin sibuk karena sudah jadi orang penting, sudah jadi dosen ya. Tapi bagus ya, argumentasinya jalan dan dia menggunakan semua literaturnya itu Arabian. Jadi tidak ada yang buku-buku dalam tulisan Latin, tidak. Semuanya Arabian gitu ya. Tapi ya tetap saja aku tetap menyanggah apa yang dia sampaikan. Karena walaupun dia menggunakan literatur yang begitu banyak, tetap aja kerangka berpikirnya kan masih kerangka berpikir mainstream yang Yesus turun lagi, yang Kanjeng Nabi saya turun lagi, ya begitu-begitu aja. Ya. Cuman sebuah keindahan akhirnya ketika dia honeymoon ke Batu ya, dia datang ke rumahku dan aku dikasih sarung
Ya. Graito coba carikan ada sarung kuning tuh. Mama suruh cari no, sarung kuningku. Jadi hubungan kami tetap baik ya. Tetap baik. Dan kalau misalkan Mas Umal Balada melihat video ini, aku sampaikan terima kasih dan semoga Anda sehat selalu. Dan nah ini sarungnya. Kamu situ aja, Le. Ini sarungnya dari Mas Umar Balada dikasih kenang-kenangan. Ya. Oke, ini deh. Dan kami tetap berteman, ya. Kalau Anda menyaksikan video ini, aku ucapkan terima kasih, ya. Dan salam untuk kamu dan keluarga. Mungkin sekarang sudah punya momongan. Dan karirnya semakin bagus, sudah doktor, ya. Oke, itu sepenggal introduction, artinya ini itu tidak serta-merta baru kemarin sore. Jauh hari sudah aku diskusikan, ya. Aku diskusikan. Bukan kemarin sore, ya. Begitu juga tentang sholat Jumat, sholat Dhuhr itu juga sudah aku diskusikan. Aku anggap orang-orang yang punya bapak jadi susah tuh. Kamu mau berangkat? Gimana ini? Gimana coba? Ya. Gini aja tuh. Ya. Itu kamu tunggu, kalau kamu telat nanti bapak ngomong sama gurumu. Kamu tunggu situ. Nanti kok kamu telat, bapak ngomong sama guru. Jangan ganggu bapak. Duduk situ. Duduk. Bapak mau jelaskan. Ya. Oke, aku lanjutkan. Berikutnya, ya. Kerangka berpikir ini terus aku pacu karena aku juga ingin dapat masukan dari orang lain apakah mereka bisa menggugurkan argumentasi yang aku bangun. Ternyata jawabannya tidak. Bahkan di video itu aku bikin sampai 13 episode ya. Ternyata tidak juga. Nah, kemarin lewat teman yang tersembunyi itu dia menghubungi Mas Andre menyampaikan WA-nya di forward ke aku seperti ini. Sebentar, balik kacamata. Nah, kalau gini kan Bapak nggak ngerti bagaimana tekniknya. Terus kamu tinggal, terus apa jadinya? Ya. Nah, ini kan Mas Andre itu ya. Andre bos. Memang dia bos. Dia pengusaha AC mobil ya. Andre bos. Ini tanggal berapa ini? 17 September ya. Ini dia mengutip ini ya. Ini mengutip ini. Dan ini Al-Maidah ayat 77 ya. Ya, itu katanya Yesus diangkat ke langit. Ya. Terus dia mengutip ini ya. Ali Imran 3 ayat 55 ya. Iki maneh itu artinya bahasa Indonesia ini lagi ya. Dia mengutip lagi ini Anisa 4158 ya. Nah, jadi 3 ayat yang digunakan dia untuk mengatakan Yesus itu diangkat ke langit gitu ya. Yang nggak enak ini ujungnya ini ya. Nah, supaya ini kena sinar matahari ini. Nah itu ada komen, nek komentarnya cocok, dalil dan argumentatif, engko tak wehi laptop ya opo. Nah, jadi aku bilang, ya aku terjemahkan ya. Ada komen, kalau komentarnya cocok, dalil maksudnya ada dalilnya dan argumentatif ya, nanti tak beri laptop bagaimana. Nah ini aku jawab ya. Oke, aku jawab, aku jelaskan ini. Jadi begitu ya. Yang menarik lagi itulah ya, orang-orang yang dalam TO itu dia tidak bermain dengan apapun yang berbau tentang IT ya. Contohnya IT yang itu komunikasi, karena jejaknya gampang dibaca ya. Seperti semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya, karena bagaimanapun dia saudara kita. Tentang contohnya almarhum Usama bin Laden, dia tidak bermain-main IT begini, karena itu gampang didetek ya. Nah, juga aku menjadi pertanyaan apakah saudara kita yang tersembunyi ini
mengikuti jejakku terus lewat IT atau bagaimana, atau secara kebetulan dia tahu kalau aku perlu laptop. Jadi tantangannya begini, ada komen, kalau komentarnya cocok sesuai dalil dan argumentatif, nanti tak beri laptop bagaimana gitu ya. Maka aku jelaskan ya di sini, alhamdulillah ya, saudara-saudara kita telah banyak yang bersolawat di channel dakwah ini, khususnya dalam rangka memenuhi amunisi perang. Ini kan amunisi perang ini. Laptop, handphone, ya, terus apa, mic, dan apa ini namanya, apa tuh namanya ini, tripod dan holder, itu semua alat-alat perang. Karena perang kita perang pemikiran, ya. Kalau perang yang sesungguhnya ya alatnya itu ya M16, AK-47 atau Baretta kalau laras pendek gitu ya. Jadi gini, aku sudah sampaikan, alhamdulillah dulu aku dibantu oleh seorang pejabat yang anaknya hampir murtad dan alhamdulillah sudah kembali, yang sudah ceritakan, yang tidur di hotel aja satu malam 4 juta lebih ya. Itu pertama kali aku beli handphone ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku beli handphone lagi karena kalau punya dua lebih leluasa ya. Alhamdulillah itu dibantu oleh saudara kita, aku sampai lupa, mohon maaf. Itu dari Tangerang, Mas Sapa itu ya. Dia jarang komen ya. Jadi aku kan punya dua ya. Ini yang dari pejabat itu ya, pejabat yang berhubungan dengan hukum-hukum lah ya. Aku nggak enak sebut instansinya. Dan yang ambil yang satunya, yang satunya supaya jelas. Yang satunya itu dibelikan oleh pewer kita dari Tangerang ya. Sayang aku lupa namanya, dan beliau, mohon maaf lupa namanya, dan beliau jarang komen ya. nih sudah punya ya. Berikutnya aku juga diberi handycam ya dari bosnya Ayah Sophia gitu. Nah, karena handycam itu perlu laptop ya, maka aku perlu laptop. Nah, tentang laptop, aku itu ya sudah dipenuhi oleh saudara kita, saudari ya, saudara ya saudari, saudara karena dulu almarhum suami bunda kita ini yang mengikuti kajian di sini, setelah beliaunya almarhum, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya, maka kebiasaan itu diteruskan oleh bunda kita, oleh istri beliau ya. Nih, jadi untuk masalah laptop sudah tidak ada masalah ya. Sudah tidak ada masalah. Nih ya, ini supaya clear semua ya. Ini ya, beliau kan pengusaha aluminium, maka itu era baru aluminium ya. Nih, Bapak almarhum Yusuf Wibiksana. Ini Bunda Lia ya, istri beliau. Nih, bisa lebih nampak lihat itu. Itu berapa tuh nilainya tuh? Lihat sendiri. Nggak bisa lebih nampak lagi nih? Atau Bapak jelaskan begini. Nah, begini. Tuh bisa lihat tuh nilainya berapa. Nah, tuh ya. Tahu sendiri toh nilainya. Tuh. 8 juta itu. Kenapa nggak bisa terang? Bapak perlu bantuanmu terang, bikin terang. Tuh, lihat ya. Nah itu 8 juta. Ya. Dan ini kalau aku kurang, disuruh bilang saja, nanti ditransfer. Selama itu untuk dakwah akan dibantu. Ya. Ini datanya ini. Ya, jadi ini. Guru, uangnya kurang. Kalau beli baru, kurang berapa? Jangan beli second, baru saja. Insya Allah kalau kurang, saya tambahkan. Jangan sungkan kalau untuk kepentingan dakwah. Jadi itu. Karena apa? Karena aku mau beli second. Nggak boleh sama Bunda Lia, suruh beli baru. Ya, suruh beli baru. Oke, jadi begini.
Untuk Anda yang tersembunyi, mereka sudah membantu aku dan tanpa embel-embel, ya, tanpa embel-embel. Bantu ya ikhlas bantu gitu saja. Dan alhamdulillah semoga bantuan itu menjadi amal soleh bagi mereka kelak, ya. Jadi bukan sesuatu yang masalah lagi laptop itu, ya. Sedangkan komenmu itu kan begini. Ada komen, nek komentarnya cocok, dalil dan argumentatif, engko tak wehi laptop ya opo gitu. Bagiku laptop sudah nggak ada masalah, sudah di backup penuh sama Bunda Lia. Kalau kurang duitnya suruh minta. Ya, bagaimana kalau diganti rumah saja? Karena aku perlu rumah ya. Kalau di sini tuh rumah itu yang ideal untukku itu 500 juta. Jadi 500 000 000. Jadi jangan laptop nanggung. Tapi kalaupun kamu menyanggupi rumah, jangan kamu ketemu aku. Kamu ndak level ketemu aku. Argumentasi dari 3 ayat yang kamu sampaikan itu kamu salah memahaminya. Kamu hanya sebatas terjemahan, kamu tidak masuk ke dalam original teksnya. Jadi aku tahu levelmu itu belum masuk kelompok yang bisa men-trigger sehingga adrenalin logikaku itu terangsang untuk mau ketemu kamu. Jadi kamu masih ya nggak level lah. Jadi kamu tentukan siapa seseorang yang menurutmu itu punya kompetensi, nanti ketemukan sama aku ya. Dan kamu nonton saja. Karena kalau kamu yang ketemu aku, kepalamu jungkel nanti. Bisa miring. Ya. Ya. Tentukan di mana tempatnya, tapi ya jangan laptop lah. Laptop sudah dipenuhi kok. Rumah saja gimana? Ya, rumah saja. Kita tentukan tempatnya di mana, dengan siapa, hari apa, ya. Tapi jangan dengan kamu. Ini sebagai sebuah bukti. Sebetulnya kalau aku mau jujur nih ya, tapi kan aku kadang-kadang harus menahan diri. Artinya memberikan, karena diskusi itu tidak bisa harga mati. Kita harus memberi ruang ya. Aku memberi ruang sama kamu. Tapi sesungguhnya sih ilmu-ilmuku yang aku sampaikan ke kalian tuh nggak bisa diukur dengan laptop, ya. Sekalipun dengan uang 500 juta enggak. Dia tidak bisa ternilai dengan uang. Jadi mau berapapun tidak bisa dinilai. Ya, Al-Qur'an itu tinggi, Mas. Jangan kamu ukur hanya dengan sebuah laptop. Itu terlalu sombong kamu. Ya, beristighfarlah kamu. Ya. Kalau mau ngasih ya ngasih aja seperti contoh tadi Bunda Lia, saudara kita yang ada di Tangerang ya, bosnya Ayah Sophia, terus yang ada di Pak pejabat tadi yang anaknya mau, mereka ngasih saja, mereka bantu saya tanpa embel-embel seperti ini. Kamu kalau nggak tahu tanya, jangan kamu keminter padahal kamu goblok. Ini jelas goblok kamu, nggak tahu kamu hanya bermain di terjemahan, ya. Jadi ingatku seperti itu. Kalau kamu memang mau meneruskan ya, jangan laptop. Laptop alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Bunda Lia. Bahkan aku disuruh minta lagi kalau kurang. Cuman kan aku maunya yang second aja dah. Karena ada alasan tertentu. Kalau second aku bisa coba. Kalau beli baru, kemarin aku ke toko laptop sama Graito itu nggak bisa dicoba. Aku nggak bisa begitu. Aku harus tahu dulu kemampuannya. Kalau sales kan ngomongnya ya ini bagus Pak, ini bagus. Dia kan bakal teoritis, belum praktis. Kalau udah second itu aku bisa coba pakai Adobe Premiere, coba pakai Filmora, coba ini diedit bisa nggak? Nah, kalau bisa oke, enggak. Itu kelebihannya kebeli barang yang second, aku tahu. Kalau beli barang yang baru aku nggak tahu. Yang namanya sales kan diberi knowledge produk, sehingga kalau ada yang pembeli tanya dia bisa jelaskan. Tapi kan sebatas teoritis itu dia belum tahu benar kemampuan itu produk, ya. Jadi kamu ya kalau mau ya ayo, tapi jangan laptop lah. Rumah ya, kamu pilih siapa yang orang yang paling berkompeten untuk ketemu aku ya. Jangan yang kelas-kelas kaleng-kaleng, jangan, males. Kalau kamu jangan lah, kamu belum level ya. Kajian ini kan sudah banyak aku paparkan, dan ini bukan baru kemarin, sudah lama. Dan ini juga masukan untuk teman-teman Kristen, dan ini juga untuk yang lain juga masukan. Ketika kita mengkaji ya kajian-kajian yang itu comparative religion, kita seperti berdiri di perempatan jalan.
Kita akan ditabrak dari depan, ditabrak dari belakang, ditabrak dari kanan, ditabrak dari kiri. Dan itu harus kita siapkan mentalitas kita. Seperti aku hal-hal begini tidak jadi masalah. Oke-oke aja. Maka itu aku layani aja kalau mau. Ya, aku layani, tapi jangan laptop, rumah gitu. Dan ini teman-teman Kristen sekarang tahu toh. Ketika aku membantah Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, Yesus tidak turun lagi, kedatangan kedua itu hanyalah sebuah cerita yang dibangun untuk membangkitkan mentalitas yang terpuruk. Aku harus berhadapan dengan saudaraku sendiri. Lihat itu komentar yang ada di 13 episode yang aku bikin. Dan itu tidak apa-apa resiko yang aku tanggung. Kan aku sudah bilang, mainstream Islam pun mempercayai seperti itu. Ya. Jadi supaya kalian tahu semua. Dan aku tidak hanya berhadapan dengan Kristen-Kristen aja. Jadi kalau aku mengkritisi kekristenan kalian, sebetulnya itu seharusnya ya berlapang dada lah. Karena aku tidak ada tujuan sedikit pun untuk mendiskreditkan atau menyudutkan, enggak. Karena di sini pijakan utamanya belajar dan belajar. Jadi pengetahuan basicnya. Ya, karena agama apapun itu tidak boleh untuk dinistakan. Agama itu apapun agamanya harus dihormati ya. Oke, sekarang aku masuk ke nganunya, ke ke ayat-ayat yang dia nukil nih ya. Yang paling seksi itu ayat Al-Maidah 177, tapi aku bikin di akhir karena di situ terjadi pemerkosaan. Ya. Pemerkosaan terjemahan dipaksakan. Metode penerjemahan itu ada dua, ada eisegese, ada exegese. Eisegese di otaknya sudah ada kebenaran yang dia terima, maka ketika dia menerjemahkan teks itu dipaksa untuk mengikuti apa yang ada dalam otaknya. Jadi teks ditundukkan oleh otaknya, bukan otaknya tunduk terhadap teks. Itu namanya eisegese dan itu kejahatan akademik. Maka ketika kita menerjemahkan seharusnya exegese, di mana otak kita tunduk terhadap teks. Itu yang benar. Ya. Oke. Aku jelaskan dulu dari pembandingnya ya. Karena ini sudah berkali-kali kita bahas, aku nggak usah tulis lah ya, nggak usah tulis. Ya, aku bacakan surat Al-An'am surat ke-6 ayat yang 165. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat dalam kurung derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia pengampun, maha penyayang. Diksi mengangkat yang diterjemahkan mengangkat itu kalau kita tarik ke original teksnya itu adalah rafa'a atau rofa'a. Nih, kamu clear sekalian. Ya. Ini sebagai pembanding dulu. Nih, ya, aduh. Bentar. Nih, rofa'a ini ya. Sebentar. Ini rofa'a ya. Rofa'a ini ya. Itu diterjemahkan ini. Mengangkat dalam kurung derajat, mengangkat ya. Padahal kalau kita lihat perkataannya, rofa'a itu bisa juga diartikan meninggikan. Nih. Rofa'a mengangkat atau meninggikan. Ya, meninggikan. Ini sebagai pembanding saja, nanti banyak kamu cari supaya kamu ngerti bahwa rofa'a itu juga poliseminya ada. Kan mengangkat sama meninggikan itu nggak beda jauh, ya. Dia mengangkat, ya. Jadi hati-hati ketika ketemu diksi rofa'a, ya. Nah, sekarang kita ini pembanding ya. Artinya kamu tahu bahwa rofa'a itu ya bisa mengangkat, bisa meninggikan. Kita sekarang ke An-Nisa ya. Surat 4 ayat 158. Di sini dia mengangkat. Ya. Di sini mengangkat. Jadi
Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Ya, di sini ya. Ini barofa'ah hulohu ya ilaih. Ya, kita tahu tidak ada teks Isa memang, tapi kalau kita baca ayat yang ke-158 itu ada Isa. Rofa'ah ya. Ini di sini diartikan mengangkat. Terus bagaimana kalau ini aku digantikan dengan meninggikan? Tetapi Allah telah meninggikan. Ya, selesai sudah. Ya, selesai sudah kan? Karena sama, ini rofa'ah ini sama dengan rofa'ah yang ini tadi. Ini mana tadi? Ini mengangkat ini dan bisa diartikan meninggikan di terjemahan per ayatnya kamu lihat. Ya. Oke. Ya. Berikutnya ini surat Al-Imran ketiga ya. Ayat 55 ya. Ini mengangkat ya. Rofiku mengangkat ya. Sama kan? Ini mengangkatmu. Ya. Kalau meninggikanmu aku ganti gimana? Supaya lebih gampang aku menjelaskan. Wahai Isa, aku mengambilmu dan meninggikanmu kepadaku. Kamu ingat kan? Aku jelaskan, ketika Israel ingin menjatuhkan ke titik nol, tetapi Allah meninggikan atau mengangkat Kanjeng Nabi Isa. Tentunya yang diangkat apanya? Ketika presiden mengangkat para menterinya, jangan samakan diksi mengangkat dengan ketika kuli bangunan itu mengangkat batu. Sama mengangkatnya, tapi kan lain artinya. Ya. Oke. Dan selanjutnya ini tadi yang kedua ya, yang surat Ali Imran ya, mengangkatmu. Ini sama juga, rofiuka ya, mengangkat di sini ya. Nah, ini mengangkat. Kendalanya banyak sekali ya sinarnya. Ayo mengangkatmu itu ya. Kita tarik di sini ya, rofiuka ini. Rofa'ah, rofiuka tergantung nanti bagaimana jalan kalimatnya. Nah, sekarang yang paling dahsyat itu di sini. Di Al-Maidah ayat 177. Tidak ada diksi ini, tidak ada. Mengangkatku ya. Mana tadi? Mengangkatku diginikan tuh. Dipindah supaya Bapak bisa menjelaskan. Itu kena sinar matahari itu. Nah, lengkapnya kan begini ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Ya, sebentar. Ini ya. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau, ini yang masalah. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, kalau kalian tidak ngerti original teksnya, ini menjadi masalah. Karena ini diterjemahkan dengan kejahatan akademis. Yang aku bilang tadi, gese. Bukan exegese. Tapi dia melakukan exegese. Artinya, teks itu diperkosa untuk tunduk terhadap apa yang sudah dia pahami. Yaitu dogma Yesus akan turun lagi. Maka supaya dia turun, dia harus diangkat dan katanya ke langit. Terjemahan ini sudah menelan banyak korban. Nah, sekarang kita uji, apakah original teksnya ada diksi atau narasi yang bisa diterjemahkan mengangkatku ke langit. Sekarang setelah kita lihat, ternyata itu diterjemahkan dari ini, mengangkatku ke langit itu diterjemahkan dari ini. Tawafaitani. Apa artinya tawafaitani? Tanya kepada mereka yang pintar Arabiyun. Apakah itu mengangkat ke langit? Jadi ini, ini perkosaan yang maha dahsyat, merusak ini. Makanya terjemahan banyak merusak. Yang jadi masalah ketika orang goblok, ya, dia hanya bermodalkan terjemahan, tidak melakukan uji ke original teksnya, dan itu dia pegang menjadi sebuah kebenaran, justru digunakan untuk mengkritisi orang lain yang ternyata dia sendiri tidak tahu.
Tawafaitani itu mewafatkan. Ya, nih makan aku tulis di sini. Ya, nih tawafaitani ya, tawafaitani ya, surat 5. Sebentar, surat 5 ya. Sebentar, belum aku tulis di sini. Oke, kita lari ke nganunya aja, ke ini ya. Sebentar, ke Al-Qur'annya aja. Al-Qur'an 5177 ya, 5177. 5177. Nggak bisa cepet ya. 5177. 7. Loh, berapa Le? 117 ya Le? 117. Nih ya, terjemahannya kan begini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepada aku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mengangkatku ke langit, Engkaulah yang mengawasi mereka dan Engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Dari mana ada kata yang bisa diterjemahkan menjadi narasi? Mengangkat ke langit itu mana? Setelah Engkau mengangkat ke langit itu dari mana? Karena itu diterjemahkan dari ini loh. Sebentar. Nih. Ya, lihat itu. Kenapa gitu ya? Nih. Tawafaitan. Seharusnya mewafatkan aku, bukan mengangkatku ke langit. Ya itulah orang-orang yang melakukan terjemahan dengan metodologi Eisegese, memperkosa terjemahan. Jadi terjemahan teks itu dipaksa tunduk terhadap otak. Dia sudah tercemari oleh dongeng-dongeng. Akhirnya begini. Engkau mewafatkanku yang benar. Di sini diterjemahkan mana tadi? Engkau mengangkatku ke langit. Kan sudah beda jauh. Ini perkosaan. Lah dia yang katanya mau kasih laptop, dia tidak bisa mengkritik sampai ke original teksnya. Dia tertipu oleh terjemahan-terjemahan yang ada. Oke, sudah masukkan di sini. Ya. Jadi, ya itu yang bisa aku jelaskan. Ya. Sekali lagi, kalau Anda mau ketemu dengan aku, ya, jangan kamu belum level aku, ya. Kamu pilih saja siapa yang punya kompetensi untuk ketemu dengan aku, tentukan di mana. Ya. Kalau mau memberi saja yang ikhlas ya, karena ilmuku yang aku sampaikan ke kamu itu kan ya ilmunya Allah, aku hanya menyampaikan. Itu tidak bisa dihargai apalagi dengan laptop. Dengan rumah sekalipun sesungguhnya tidak bisa, walaupun itu nilainya 500 juta. Ya, cuman aku sekedar memberi ruang aja, ya. Memberi ruang, kalau kamu tetap bersikukuh, ya silakan saja. Tapi jangan laptop. Untuk apa? Karena aku sudah dipenuhi alhamdulillah oleh Bunda Lia. Semoga Bunda Lia sehat selalu, ya, mendapatkan rezeki yang barokah, bisnisnya juga diridhoi Allah. Mereka semua memberi tanpa embel-embel, ya. Karena apa? Ini Al-Qur'an. Nabi kita mengatakan siapa yang mengajarkan dan belajar Al-Qur'an itu adalah sebuah kebaikan. Terus kamu akan ukur ilmu-ilmu Al-Qur'an ini dengan laptop. Jadi jangan begitu ya. Beristighfarlah kamu. Kalau mau tanya saja, kalau mau setuju saja, kalau enggak juga enggak ada masalah kok ya. Tapi beretikalah dalam sebuah diskusi. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Sekali lagi beristighfarlah kamu. Ya. Karena ini juga bukan ilmuku, ini ilmunya Allah, aku hanya belajar dan menyampaikan ke kalian semuanya. Sejauh yang aku pahami. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk saudara-saudaraku Islam ya, jaga Allah, jaga Rasul, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu. Karena apapun yang kamu miliki di dunia itu akan selesai di dunia, tidak akan kamu bawa mati. Ya, kalau kamu setelah rezeki diberikan
kelebihan, berinfaklah. Infak itu membelanjakan di jalan yang Allah ridho. Bisa lewat sholawat dalam kegiatan dakwah, nggak harus di channel ini, di channel-channel lain atau di tempat lain juga itu harus ya. Jadi pandangannya supaya lebih luas ya, begitu ya, dan bawa itu sampai mati. Tetapi jangan lupa hormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, selamat meraih rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Insya Allah nanti sore kita akan lanjutkan di menu kajian utama kita tentang dekonstruksi total. Ini juga masalah terjemahan. Surat Al-Baqarah 102. Jadi kita itu bermasalah dalam terjemahan. Seperti aku bilang kemarin. Kok tidak ada yang berusaha untuk mendekonstruksinya? Karena umat seperti ini tadi yang mau kasih hadiah laptop. Yang seperti dia itu kan seabrek. Yang hanya modal terjemahan akhirnya terjerat pada terjemahan. Ya, supaya terjemahan tidak makan korban harusnya didekonstruksi dong. Ya. Oke, itu aja dulu di Mampir Ngombe pagi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.